Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tati Haryati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Atasan Besar 1 Banjarmasin. Yang saya hormati Ibu Yeni Petriani SPD selaku CGP pada hari ini. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha SDN Atasan Besar 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya, jualah kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga kegiatan diseminasi oleh Ibu Yeni Fitriani, yang keempat doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kita, pembukaan kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Tati Haryati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara penyampaian diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Ibu Yeni Fitriani selaku CGP angkatan ke-11. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta diseminasi dan calon CGP Fitriani SPD, Yeni Fitriani SPD. Bapak dan Ibu
Ibu peserta diseminasi pada hari ini tidak panjang lebar yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan acara penyampaiannya nanti bisa berjalan dengan lancar, mudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Ibu sampaikan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat beliau hingga akhir zaman. Para peserta yang mengikuti diseminasi ini mudah-mudahan bisa bekerja sama, bisa bersimulasi, bisa berkolaborasi bersama nantinya yang penyampaian materi oleh Ibu Yeni Fitriani. Kiranya ini saja pembuka acara diseminasi ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara berikutnya yaitu kegiatan inti kita, penyampaian tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Yeni Fitriani, CGP Angkatan 11. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulun hendak berpantun menyapa Bu Hantian. Jalan-jalan ke rumah Bu Salsa, singgah sebentar ke rumah Bu Atuh. Untuk semuanya selamat hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulun mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya waktu rekan kerja selama kepala sekolah SDN Atasan Besar 1 yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif, di mana ini adalah tugas kami dari CDP tentang modul 1.4 aksi nyata penyebarannya untuk rekan kerja dan sekolah. Nah, adapun di sini tentang budaya positif, menurut Bapak dan Ibu yang terbesit di pikiran Bapak dan Ibu tentang budaya positif itu seperti apa? Budaya positif. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ada lagi? Pembiasaan baik. Ada lagi? Yang terbesit di pikiran Bapak Ibu ketika membaca atau mengetahui budaya positif. Salam. Ya. Ada lagi? Sopan santun. Betul sekali. Budaya positif ini adalah kebiasaan baik yang dilakukan, yang membentuk karakter peserta didik kita nantinya. Nah, di sini budaya positif itu banyak sekali yang sudah disebutkan teman-teman tadi. Ada perilaku baik, ada pembiasaan baik, ada salam, ada sopan, ada apa tadi? Sopan santun. Ya, tadi ada kebiasaan kita di sekolah juga apa? Menerapkan pembiasaan 5S. Betul sekali Bapak Ibu. Itu pembuka untuk awal. Ya. Nah, kita sebelum memasuki ke materi, kita ice breaking dulu Bapak Ibu lah. Iya. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Iya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ya, mulai.
badannya sudah lemas, semua anggota tubuhnya bergerak, ya bisa kita sambil minum, kalau pas santai aja. Nah, Satu, dua. Nah di sini konsep-konsep dari budaya positifnya ada 8 di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, tentang segitiga restitusi. Next. Nah, di sini kita akan memasuki tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran kita, kurikulum kita akan berubah juga. Kurikulum 2013, anak dituntut harus menyelesaikan apa Bapak Ibu? Tema 1 bulan harus habis 1 tema. Nah, terus 1 minggu harus habis 1 sub tema. Jadi anak dipaksa, ya Bapak Ibu, dipaksa menyelesaikan materi yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, kita dalam pembelajaran ini ada pembelajaran yang berpusat pada siswa, ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Pada siswa. Alhamdulillah, di sekolah SDN Antasan Besar 1 semua gurunya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Alhamdulillah. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kurikulum Merdeka kita sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi apa Bapak Ibu? Biar Bapak Ibu ketahui. Ada yang mau memberi tanggapan, masukan? Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Iya, betul sekali Bapak Abdi. Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Karena anak-anak atau peserta didik di sekolah kita ini pasti berbeda, pasti tidak ada yang sama. Ada yang gaya belajarnya pun juga berbeda. Ada yang gaya visual, auditori, ada juga yang keduanya kinestetik. Nah, maka dari itu di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran atau kurikulum Merdeka ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi ini kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan filosofi oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi anak-anak di kurikulum Merdeka ini peserta didik diharapkan mencapai 6 elemen ini. Nah, 6 elemen profil pelajar Pancasila. Oke, next. Ini untuk paradigma baru. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ilusinya guru yang mengontrol murid. Bagaimana menurut Bapak Ibu, sepakat atau tidak? Guru mengontrol murid. Misalkan kalau kita anak ada salah, kita tegur. Nah, kita tegur hari itu, apakah di kemudian hari mereka tidak mengulang lagi? Pasti bisa ada kemungkinan mengulang lagi, karena kita bisa saja guru ini lengah, tidak bisa memantau anak. Karena kan anak
setelah belajar dari sekolah, pulang ke rumah, kita kada tahu lagi lingkungan anak itu seperti apa. Jadi guru cuma bisa mengontrol pada saat anak di sekolah. Kalau sudah di rumah, sudah di lingkungan luar, guru tidak bisa mengontrol murid. Jadi di sini cuma ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya penguatan positif itu rayuan atau bujukan. Jangan lagi anaklah membuang sampah sembarangan. Nah, pada saat di hadapan kita, anak itu tinggi, ada lagi Bu Ai. Tapi kita menjaminlah kayak di rumah ini kayak apa, atau esok hari ini kada berbuat membuang sampah lagi misalkan. Pasti ada terulang lagi karena itu tidak tidak kesadaran diri sendiri, karena tidak ke motivasi intrinsik diri sendiri, yang sadar diri sendiri bahwa membuang sampah itu tidak baik, membuang sampah itu mencemari lingkungan. Nah, itu kada terpikir di pikiran kekanakan bahwa buang sampah itu kada baik. Nah, terpikirnya pada saat kita nasihati. Nah, ini ilusi yang ketiga itu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Belum tentu juga Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Dalam kita beri saran, kita beri nasihat, belum tentu nasihat kita itu selalu diingat. Bisa saja nanti kalau itu kan karena ada unsur takut dengan guru. Nah, ya kan, karena kan kalau misalkan dari diri sendiri, anak itu pasti dia akan meresapi kesalahannya. Nah, kalau dari kita yang membujuri, kalau kita yang menasihati aja, belum tentu anak itu berubah kalau bukan dari dirinya sendiri. Nah, ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru memaksa, jangan lagi kayak anak-anak. Ada mungkin juga itu merubah karakter atau kebiasaannya, kalau bukan dari diri anak itu sendiri yang merubahnya. Sepakat Bapak Ibu? Atau ada masukan menurut Bapak Ibu atau mau berbagi pengalaman? Sepakat? Ya, berarti tidak ada yang kita diskusikan, berarti ini termasuk miskonsepsi teori kontrol. Ya. Next. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dulu mengubah stimulus itu pasti ada rangsangan dari luar. Nah, stimulus responnya realita atau kebutuhannya sama. Sebenarnya yang betul itu realitanya kebutuhan anak peserta didik kita itu berbeda-beda. Nah, sesuai tadi sudah kita pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita kadang mungkin menyamakan anak harus bisa berhitung, misalkan kayak matematika berhitung bilangan cacat sampai 10.000. Buktinya nyatanya di sekolah kita ada mungkin anak tuh sama seberataan menghitung sama 10.000, pasti ada yang sampai 100 aja. Nah, maka dari itu ada pembelajaran berdiferensiasi dan gurunya juga per fase. Makanya bisa berkolaborasi kelas 1 sama kelas 2. Nah, kelas 1 sama kelas 2 kayak apa caranya? Belum bisa membaca yang ini, jadi bisa tujuan pembelajarannya dituruti sedikit. Nah, makanya tujuan pembelajaran per sekolah itu berbeda karena kebutuhan anak atau kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Jadi kita melakukan diagnostik pembelajaran dulu sebelum kita menentukan tujuan pembelajarannya. Bisa kita diagnostik dulu, atau guru per fase berkolaborasi dulu untuk menentukan tujuan pembelajarannya bagaimana. Nah, itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar semua orang melihat hal yang sama di diri anak? Tidak. Pasti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap anak. Karena anak itu atau peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Yang ketiga, stimulus responnya. Kita mencoba
Nah, yang betul itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, berarti kita memaksa orang itu sama berpendapat dengan kita. Yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, karena tentu juga, maka itulah perilaku buruk dilihat semua kesalahan. Nah, semua yang betulnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau murid kita ada salah, apa tujuannya? Jadi kita bisa membetulkan atau membimbing, mengarahkan mereka. Pasti mereka berbuat salah itu pasti ada alasannya. Terus di sini stimulus yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang sebenarnya teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kebiasaan diri itu yang mengubahnya cuma kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya di sini saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga stimulus respon yang salah. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol orang lain hanya diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang betul di sana kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya stimulus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, sebenarnya di sana model berpikir menang-menang, jangan menang atau kalah. Ya. Next. Nah, di sini nih disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi jangan sampai kita dalam pembelajaran selalu memberi imbalan. Nah, jadi anak itu termotivasi karena imbalan saja, bukan datang dari diri mereka. Begitu teman-teman. Nah, sebagai pendidik itu tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, dari dalam kesadaran dirinya sendiri untuk berubah, tidak termotivasi oleh guru atau teman, berubahnya dari kesadaran diri sendiri. Nah, di sini itu adalah namanya motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ini tadi tentang disiplin positif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang saya buat di sini cuma sebagian contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini contoh nilai kebajikan universal yang saya tampilkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 elemen tadi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu masih banyak lagi. Di contohnya, ini cuma contoh sebagian. Nah, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan anak, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Terus keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, mengurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, di sini nih contoh nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada, bisa kita cari dan terapkan. Oke, next. Nah, di sini
kita selanjutnya tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, segala sesuatu yang sudah kita lakukan tadi akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Next. Nah, di sini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, dalam bertahan hidup ini manusia pasti memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini pasti, ini kebutuhan dasar manusia pasti sudah. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu kebutuhan manusia, pasti ingin disayang dan diterima, disayang, dicintai. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, terus kebutuhan dasar berikutnya tentang penguasaan. Nah, di sini dalam penguasaan contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebutuhan manusia pasti ingin bebas. Nah, pas di sini contohnya mandiri, melakukan apapun sendiri. Tidak, kita sebagai manusia pasti ingin melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, memiliki pilihan. Nah, kita berhak memilih pilihan sendiri. Terus mencoba hal baru. Nah, selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya sendiri, mau kemana, kita memiliki tujuan hidup masing-masing. Nah, selanjutnya kita membutuhkan kesenangan. Nah, bisa kesenangan kita bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, itu membuat kita senang. Next. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, ini ada motivasi perilaku manusia, motivasi yang mendorong perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sana ada motivasi intrinsik. Ya, tadi sudah saya singgung motivasi intrinsik. Nah, di sini untuk mendapatkan motivasi ekstrinsik dulu yang dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan anak kita kasih hadiah. Misalkan kalian kalau rajin menyapu hari ini, untuk yang piket hari Senin, ibu kasih hadiah 50.000 untuk satu kelompok. Nah, pasti di pikiran anak itu kalau dapat hadiah, mereka pasti rajin membersihkan kelas. Nah, jadi di otak mereka kalau misalkan kadang kita kasih imbalan, kita kasih hadiah, pasti mereka kadang lagi rajin membersihkan kelas. Nah, karena motivasi mereka cuma imbalan atau hadiah dari guru tadi. Nah, jadi kita itu harus berusaha bagaimana motivasi intrinsik yang ada di diri mereka. Mereka yang bertanggung jawab untuk membersihkan kelas mereka tanpa ada imbalan. Nah, kita membuat anak meyakini kalau mereka membersihkan kelas, mereka juga yang enak belajarnya, nyaman belajarnya. Nah, bukan karena uang 50.000 dari guru tadi. Nah, yang kita harapkan motivasi adalah motivasi intrinsik, kesadaran diri dari anak atau peserta didik tersebut. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Yang kita harapkan kepada peserta didik kita adalah motivasi intrinsik. Kita sebagai guru cuma bisa mengarahkan dan membimbing anak. Nah, sisanya anak sendiri akan menyadarkan dirinya, tergerak untuk melakukan yang sudah kita arahkan tadi. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Next. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada
restitusi. Nah, di sana di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bisa saja misalkan langsung anak berbuat salah langsung dihukum berdiri di bawah tiang bendera 1 jam. Nah, itu adalah hukuman. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu hukuman. Karena spontan guru itu langsung memberi hukuman. Misalkan anak tadi buang sampah sembarangan, berdiri, nah di bawah tiang bendera 1 jam. Nah, itu kan kita sebagai guru yang menghukum atau memberikan hukuman kepada anak tanpa anak itu menyetujui hukuman tersebut. Satu pihak kita aja yang menghukum anak tanpa anak terlibat. Nah, harusnya tidak boleh seperti itu. Terus bersifat satu arah tadi, cuma guru, tidak berdiskusi dengan anak. Nah, terus itu berupa fisik. Nah, hukuman itu pasti berupa fisik, berdiri di muka papan tulis, atau misalkan tidak boleh istirahat. Nah, itu hukuman fisik kepada anak. Terus di sini bedanya lagi dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, terus disepakati kita dengan murid. Nah, murid tetap dibuat, tetapi di konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia muridnya bersalah tadi. Jadi tetap murid dibuat tidak nyaman. Tapi di konsekuensi ini pasti salah satu pihak dibuat tidak nyaman, yang melakukan kesalahan tadi. Nah, bedanya tadi kan kalau hukuman tiba-tiba dilakukan guru tanpa direncanakan. Tapi kalau konsekuensi ini terencana dan sesuai peraturan. Misalkan peraturan sekolah kita pakai hari Senin pakai seragam sekolah merah putih, sedangkan ada anak yang kadang memakai seragam yang sudah diberi peraturan sekolah tadi, misalkan ada sistem poin, diskon atau apa, sudah ada peraturannya, orang tua sudah tahu. Nah, jadi pasti menerima karena sudah disepakati. Terus di sini konsekuensi yang ketiga, sikap guru memonitor murid. Nah, memantau murid tentang hukuman atau konsekuensi kita tadi yang sudah diterapkan atau ada di peraturan sekolah tadi. Nah, selanjutnya kalau restitusi, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana guru menstabilkan anak dulu, kita panggil berduaan. Jadi jangan sampai kita menegur di depan murid di sini. Di sini kita berduaan, menanyai mereka salah apa, tadi kenapa berbuat salah, terus alasannya apa, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, misalkan kita ajak berdialog kepada anak. Nah, di sini kita berkolaborasi untuk mencari solusinya bersama anak. Nah, selanjutnya di sini proses kolaborasi tadi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita cuma mengarahkan, memancing kepada anak. Nah, anak sendiri kayak apa solusinya. Misalkan anak tadi buang sampah sembarangan, alasannya kenapa? Tadi Bu, bel berbunyi, saya tergesa-gesa, kata anak tadi. Nah, habis itu kenapa? Alasannya tergesa-gesa, kata anak tadi. Terus tahu kada anak dampak akibatnya kalau kawan-kawan pian membuang sampahnya sembarangan? Tahu Bu, misalkan kata anak tadi. Nah, jadi dia sendiri yang akan tahu dampaknya, yang akan mencari solusinya. Kita mengarahkan anak tersebut agar anak tersebut tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kalau menurut Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan selama mengajar, pernah sebagai apa? Penghukum. Ada lagi pembuat merasa bersalah. Apa lagi? Sebagai teman. Apa? Berarti sudah pernah kita lakukan semuanya. Nah, di sini adalah yang sebagai ini, manajer. Di mana manajer itu guru membimbing, kita mencarikan solusi bersama, kita panggil. Pernah? Bila anak kita salah, nah
berarti sudah kelimanya sudah kita pernah lakukan. Jadi menurut Bapak Ibu yang mana yang paling baik? Kita guru sebagai penghukum saja atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Coba kita next dulu, di sini ada penjelasannya. Kita next. Nah, di sini, nah kalau di sini contoh, nah di sini yang sudah saya buat kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau hukuman di sana, tuh hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, menurut Bapak Ibu kalau kita hukum 1 jam berdiri hormat pada bendera akan membuat anak jerah lah. Nah, jerahnya pada saat itu saja karena anak itu takut. Nah, mungkin bisa saja Senin depan lagi mereka bisa akan melakukan lagi. Jadi itu tuh anak takutnya hanya saat bersama kita, saat di sekolah. Karenanya enggak ada lagi bisa saja anak itu berbuat kesalahan yang sama. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kayak itu aja. Kalau membuat merasa bersalah, gurunya kadang memberi solusi. Menyalahkan anak aja tanpa ada solusinya. Nah, ini juga tidak efektif dilakukan kepada anak. Next, selanjutnya. Nah, di sini kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kalau kita seperti itu sebagai teman, apakah mungkin anak itu akan tidak berbuat salah lagi? Bisa, pasti masih. Karena dianggapnya kita kayak berkawanan. Nah, kalau kita berkawanan pasti dia nggak mau ulang, pasti setuman aja. Karena kayak guru dianggapnya kawan. Nah, jangan lagi lah. Tuh, apa tadi? Tolong bantu ibu, bapak. Nah, kayak menolong aja jadinya. Menolongi pada saat itu aja. Nah, karena bisa aja minggu depan, Senin depan bisa saja mereka berbuat kesalahan lagi. Nah, kalau di sini posisi kontrol gurunya pemantau. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke sekolah dan jangan diulangi lagi. Nah, keras benar. Kalau kamu lagi ini berduitkah hadapan. Nah, di sini terlalu keras dia guru sebagai pemantau aja. Ada memberi solusi juga, ya kembali duitnya kan apa ya kawan. Nah, di sini berarti sebagai pemantau jangan juga dilakukan kita ya. Nah, kalau manajer di sini, nah apakah kamu tahu? Nah, di sini gurunya mengakui dulu keganakannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, kita serahkan ke keganakannya. Kesalahannya tadi salah apa nak? Ibu panggil ke sini. Ulun tadi kadang membawa topi Bu Ai lawan dasi. Nah, terus Pak, peraturan sekolah kita apa nak? Kalau upacara pakaiannya lengkap, Bu Ai, Pak Ai, pakai topi, pakai dasi, atribut sekolahnya lengkap. Nah, habis itu kita tanyai kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, alasannya tadi misalkan ketinggalan, ulun kena bangun sung-sung Bu Ai, karena ulun buat dulu dalam tas atau ulun pasang dulu mulai rumah. Nah, jadi kita arahkan ke anak sendiri yang mencari solusinya. Nah, kalaupun solusi dari mereka itu salah, kita yang meluruskan tadi. Nah, ini posisi guru yang paling bagus itu sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer karena guru membimbing, guru mengarahkan, kita mencari solusinya, anak sendiri yang mencari solusi, terus kita mencarikan kata yang positif, misalkan kalimat anak yang ada positif, misalnya yang mereka ucapkan. Nah, kita yang mengarahkan dan membimbingnya. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan. Misalkan
ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru gimana? Sebagai pemantau, manajer, penghukum, membuat merasa bersalah. Yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Gambar apa tadi? Membuat rasa bersalah. Yang lain ada? Nih, kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu, ke guru yang mengatakan kepada murid. Posisi kontrol guru sebagai apa? Yang mana? Yang pas. Membuat merasa bersalah. Maka ada yang lain kah? Bapak Abdi ada yang lain kah? Sama. Membuat merasa bersalah. Oke, coba kita lihat jawabannya. Dia tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu sudah memahami tentang posisi kontrol. Nah, terus ada lagi Bapak Ibu. Next. Di sini ada lagi. Nah, kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah. Apa? Ada yang lain? Coba kita lihat jawabannya. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi ada kalimat kamu tidak pernah benar. Itu posisi kontrol dulu sebagai penghukum. Nah, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini Pak, ada yang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Next. Iya, betul sekali. Coba tangan. Di sini semoga Bapak Ibu di SDM Angkatan Besar 1 bisa sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Iya, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini sebagai apa? Teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Jujur kada? Kita lihat jawabannya. Iya, di sini sebagai teman. Masya Allah, jujur perataan. Selanjutnya satu lagi. Nah, ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol guru ini sebagai apa ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, apa? Apa jawabannya? Iya, tepuk tangan. Iya, berarti sudah Bapak Ibu SD Angkatan Besar 1 ini sudah paham tentang di mana memposisikan diri, mengontrol posisi kontrol guru untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, di kelas kita masing-masing. Oke, next. Nah, di sini kita ada keyakinan kelas selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kalau keyakinan kelas terdapat nilai-nilai kebajikan yang ada di Nah, dalam sana. kalau keyakinan kelas pasti ada nilai-nilai kebajikan. Kalau peraturan? Ini bersifat ada konsekuensinya bila melanggar. Nah, ini peraturan ini pasti dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas, kita membuat keyakinan atau kesepakatannya bersama murid kita di kelas. Kalau peraturan ini dibuat sepihak oleh sekolah atau guru. Sepakat? Oke, ya next. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal dari anak-anak nantinya, terus dibuat dalam pernyataan yang positif, dibimbing oleh guru. Nah, terus sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah panjang-panjang. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 5. Nah, yang ini anak-anak saya kasih sticky note untuk menuliskan ingin kelas seperti apa. Nah, jadi anak itu menulis bermacam-macam. Ingin kelasnya saling menyayangi, ingin kelasnya bersih, ingin kelasnya macam-macam. Jadi kita pilih lagi, kita tempel. Di sini ada 2 karton, satu keyakinan kelas yang sudah disepakati, satu keyakinan kelas yang masih kita akan pilih. Nah, jadi sama-sama di sini anak menempel dulu yang mereka tulis, lalu di sini yang sudah disepakati dan sudah kita bimbing untuk lebih ke kalimat-kalimat positifnya. Nah, ini yang sudah dipilih dan sudah diberi tanda oleh mereka. Nah, sudah disepakati misalkan anak saling menyayangi. Apakah setuju? Setuju, Bu. Lalu ditempel di yang sudah di karton keyakinan kelas tadi. Nah, di sini ada videonya Pak Diktek. Nah, di sini aksi nyata yang sudah saya buat di komputer. Mendapati kesepakatan kelas sebelumnya. Guru membagikan sticky note kepada Bagi peserta saya didik. ya kepada anak-anak menuliskan apa yang diharapkannya di kelas, seperti apa kelas yang mereka inginkan. Nah, ditempel di situ dulu. Nah, setelah itu dipilah bersama murid yang mana kita masukkan di keyakinan kelas kita, lalu ditempel di karton sebelah yang sudah disepakati. Ditempel di sebelah yang sudah disepakati anak dan nantinya akan dicap ditempel oleh mereka. Pernyataan keyakinan Nah, ini yang sudah mereka sepakati keyakinan kelas mereka. Nah, yang ini sudah disepakati bersama dan semoga anak-anak di kelas 5 meyakini dan akan melakukan apa yang sudah mereka tulis tadi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kelas tinggi. Kelas tinggi kita bisa kalau dengan anak saja atau peserta didik di kelas. Tapi kalau untuk kelas rendah ini bisa dibantu dengan orang tua. Karena anak di kelas 1, 2 ini kan belum paham, belum mengerti. Oh, apa saling menghormati, hormat kayak ini kah? Ada paham. Nah, jadi kalau misalkan untuk kelas rendah itu bisa berkolaborasi kalau membuat keyakinan kelasnya dengan orang tua murid. Jadi bisa saja mereka, mama apa orang tuanya di rumah. Nah, ada boleh kalau di kelas membuang sampah. Nah, jadi orang kerjasama dengan orang tua murid di rumah. Bagaimana membuang sampah itu pada tempatnya. Terus di kelas tidak boleh berkelahi. Nah, itu kita harus dengan bantuan orang tua murid. Nah, jadi tidak bisa kali ada Bapak Ibu yang kelas 1, 2, kelas 3 mungkin bisa lah. Kalau kelas 1, yang terutama kelas 1 mungkin kan kada bisa membaca, menulisnya kali lah. Ya lah. Nah, jadi kolaborasi pembuatan keyakinan kelasnya bisa dengan melibatkan orang tua murid. Nah, jadi kada bisa kayak kelas tinggi kan kelas 4, 5, 6 mungkin bisa dengan langsung dengan murid. Nah, jadi anak tuh sudah paham. Oh, kada boleh membuli kawan. Nah, jadi mereka sendiri yang menuliskan tidak boleh membuli kawan, tidak boleh mengejek. Nah, itu termasuk apa? Nah, kita melakukan apa kalimat positifnya, misalkan oh tidak boleh mengejek, membuli, menyambati. Nah, kadang-kadang kan menulisnya kayak itu lah. Nah, jadi kita menuliskan kalimat positifnya saling menghargai, saling menghormati. Nah, lebih ke sana. Jadi kita jelaskan di saling menghargai itu apa saja komponennya, apa masuk. Nah, tidak mengejek kan masuk, di saling menghormati atau menghargai. Nah, tidak berkelahi masuk mana? Masuk saling menghargai. Misalkan
Datang tepat waktu, masuk apa? Kita ke kalimat positifnya disiplin. Nah, boleh seperti itu di kelas kita membuat keyakinan kelas. Ada yang kita diskusikan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Apakah sudah jelas? Atau ada lagi? Sudah jelas? Oke. Next. Nah, di sini setelah kita keyakinan kelas, konsep budaya positif, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini di mana segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka masing-masing. Nah, di dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas atau menstabilkan diri anak dulu. Terus setelah diri anak stabil, kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kayak misalkan anak buang sampah sembarangan tadi, misalkan di kelas 5, Ibu Aminah ada melihat si Najwa buang sampah sembarangan, Ibu Aminah melaporkan ke wali kelas. Jadi kita sebagai wali kelas memanggil anak tersebut. Nah, kita memanggil berduaan aja di kantor misalkan. Nah, kita tanyai, nah, Najwa, bujurkah tadi Najwa membuang sampah sembarangan? Tadi ada guru yang melihat. Tinggi, Bu. Kenapa jadi Najwa buang sampah sembarangan? Nah, kita tanya alasannya kenapa. Tadi, Bu, bel berbunyi, Bu. Tergesa-gesa saya, Bu, karena tadi mau ulangan di kelas. Jadi anak tuh buang sampah sembarangan. Nah, kata Najwa tadi. Nah, jadi mereka ada alasannya. Nah, terus kita tanya lagi, Najwa tahu nggak dampaknya apa kalau buang sampah sembarangan? Kalau adik-adik yang melihat dan buang sampah sembarangan menuruti, jadi sekolahan kita kena banyak sampah kayak apa? Menurut Najwa dampaknya apa akibatnya kalau buang sampah sembarangan? Jadi kita gali dulu ke anak. Nah, jadi anak tuh kena menyebutkan pencemaran lingkungan misalkan, atau banyak nyamuk misalkan, atau apa lagi bencana banjir misalkan. Nah, dari anak tersebut yang tahu dampaknya, kita cuma mengarahkan atau memancing anak dulu. Jadi anak tuh tahu membuang sampah itu dampaknya ada baik, akibatnya karena membuat sekolah kotor, tercemar, banyak nyamuk, banyak sampah. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Nah, di dalam kesepakatan kita tadi, di dalam kesepakatan yang sudah kita buat di kelas, bagaimana? Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, harusnya kan di keyakinan. Nah, jadi anak tuh menyebutkan membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ada keyakinan kelas kita. Nah, sedangkan kamu tadi apa yang kamu lakukan? Tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi anak itu kita tanya keyakinan kelas keyakinan kelas kita tadi. Oh, berarti anak tadi melanggar keyakinan kelas kita. Nah, tapi alasannya karena tergesa-gesa tadi. Nah, jadi kita ada dialog 2 arah kepada anak. Nah, jadi mereka yang tahu dampaknya apa, mereka yang mengakui kesalahannya, mereka yang mencari solusinya. Jadi solusinya bagaimana, Nak? Saya kedepannya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, Bu. Terus saya akan membuang sampah ke tempatnya dulu sebelum saya masuk kelas. Karena kalau saya terlambat masuk kelas tapi saya membuang sampah dulu, pasti Ibu Ibu paham. Ada mungkin menyariki. Nah, jadi kita arahkan ke itu dulu, pakai segitiga restitusi untuk semua kasus yang ada di sekolah kita. Di sini ada videonya, coba Bi. Oh, sebelum ini, di sini ada penjelasan dulu menstabilkan identitas itu seperti apa saja. Nah, di sana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, untuk menstabilkan identitas di sana, berbuat salah itu wajar. Nah, boleh saja kita memanggil anak tuh, Ibu gini pernah gimana kayak berbuat salah membuang sampah. Nah, supaya anak tuh kada tegang kita panggil ke kantor. Jadi
berbuat salah itu wajar. Nah, kita boleh juga kita tambahi itu, atau misalkan habis istirahat ini kita panggil, sudah istirahat lah nak, sudah makan lah nak. Nah, boleh juga untuk menstabilkan identitas mereka agar tidak tegang, takut, dan kita menghindari anak itu berbohong. Nah, selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita katakan seperti itu kepada anak, pasti ada manusia yang sempurna, pasti ada juga melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya di sini ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, diucapkan untuk menstabilkan identitas anak. Terus ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kita stabilkan identitas anak dulu. Nah, boleh kalimat-kalimatnya seperti ini. Boleh juga kayak tadi, istirahat sudah nak, makan sudah nak. Nah, selanjutnya ini untuk menstabilkan identitas. Terus ke validasi kesalahan. Nah, di sini kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk memvalidasi kesalahan anak. Nah, nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pasti kita tanyakan dulu, anakku melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Terus yang kedua kalimatnya yang bisa kita lakukan, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Nah, boleh juga seperti itu. Nah, terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan, ini tergantung kasusnya nanti. Terus kamu melakukannya karena apa? Misalkan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan ini yang mengakui kesalahan karena kekawanan. Misalnya kayak kita ibu hukum, kalau misalkan di kelas kada ada yang mengakunya, nah tapi ada salah satu yang mengaku misalnya. Nah, di sini ya ada hendak kawan yang dihukum hendak ini aja misalkan. Nah, next selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan karena kan ini harus kita kalau melakukan segitiga restitusi itu kita harus membuat keyakinan di kelas dulu. Kalau ada keyakinan atau kesepakatannya di kelas, kita kada kawan ke sini. Berarti dua aja segitiga restitusi yang kita lakukan, karena kita kada ada anggap saja kayak perjanjian katakan di kelas. Nah, berarti kita kada ada membuat peraturan dan katakan keyakinan di kesepakatan di kelas. Nah, jadi harus kita lakukan dulu terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kasus segitiga restitusi ini. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yang pertama apa keyakinan kelas kita. Jadi ini sudah tahu karena kan mereka yang membuat pasti mereka tahu keyakinan kelas apa saja, makanya kada usah banyak-banyak keyakinan kelas. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, kita tanyai dulu. Jadi sampaikan mereka, oh keyakinan kelas ini yang ulun langgar tadi yang ada ulun tepati. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita tanya juga. Nah, ketujuhkah yang kelas yang ribut? Ketujuhkah kelas yang kotor? Misalkan. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya juga ke rekan-rekannya supaya lebih meresap ke diri mereka agar motivasi itu timbul, berubahnya timbul dari diri mereka sendiri, kada dari kita yang mendorong anak. Nah, next. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, bisa disimak Bapak Ibu. Nah, ini di tugas demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan. Nah, ada di sini tentang kasus, ada dua kasus Bapak Ibu. Kasus pertama tentang anak yang buang sampah sembarangan tadi. Nah, saya melakukan segitiga restitusinya. Ada di sini anak yang terlambat ke sekolah. Ada dua kasus. Keduanya saya melakukan segitiga restitusi. Nah, skenario pertama kasus 1. Nah, di sini anak membuang sampah. Karena tergesa-gesa masuk kelas. Nah, di sini kita panggil. Nah, ini memvalidasi tindakan yang salah.
akibat dari kelakuan mereka tadi? Bencana, nah apa di sekolah banyak kuman, terus jadi terang, nyamuk, penyakit. Nah, jadi kita tahu kan di sekolah kita ada kelas kita yang namanya penyakit berbeda gitu kan. Nah, karena apa? Ya karena ada nyamuk yang menyerang di berapa? Nyamuknya berkembang sampah yang tadi buang sembarangan saja, ada air hujan turun masuk ke sampah yang dibuang tadi, lalu dia berkembang biak. Boleh sambil kita jelaskan juga dampaknya untuk lebih paham anak tersebut. Bencana, nah jadi kayak apa caranya? Di sini guru memberikan anak supaya anak merasa anak supaya dia memberi solusi sendiri. Kalau misalkan lingkungan kita bersih, siapa yang akan mengajarnya untuk orang-orang? Jadi berdua, biasakan membuang sampah, kita buang dari sampahnya ke tempat sampah. Di sini Najwa itu sudah ada keyakinan kelas. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Karena sudah tertempel harus membuang sampah pada tempatnya di kelas. Boleh di akhir-akhir kita memberi nasihat kepada anak. Kita menjadi bersih. Bila ada sampah, kita lihat, lalu kita ambil. Oke, jadi sini bila ada sampah, Najwa lihat, lalu dia pun bukan sampah Najwa. Apa lagi sampah Najwa? Nah, Najwa bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, bila sudah paham, sudah Najwa sudah tahu akibatnya kalau membuang sampah sembarangan, sudah tahu dampaknya. Nah, jadi Najwa harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kita tadi membuang sampah sembarangan. Nah, jadi membuang sampah ada tempat. Najwa bertanggung jawab atas sampah sendiri, dan bila ada sampah orang lalu apa? Diambil dan dibuangkan ke tempat sampah. Oke. Ini skenario kedua kasus Rehan terlambat. Tapi setelah selesai istirahat, kemudian apa? Silakan untuk berapa nih? Berapa? Dengan sudah istirahat, Guru menstabilkan identitas anak dulu. hari ini tenang. Ada kan jam berapa tadi ya Mas? Jam 8. Harusnya sekolah kita masukkan ke kelas itu berapa? Iya kan terlambat 30 mungkin apa ini jadi terlambat Mas? Di sini guru memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa terlambat, menanyakan apa akibatnya kalau terlambat. Karena apa? Belajar itu dampaknya apa? Akibatnya apa? Badan lemas, apa lagi? Karena tidak fokus belajar, sama tadi telat masuk sekolah. Tahu sudah apa dampak akibatnya kalau belajar tadi telat masuk sekolah, tidak fokus belajar, badan lemas. Nah, tahu sudah.
Lahan begadang tadi, main game online tadi. Baik. Ya, nah di sana tadi contoh video tentang contoh saya melakukan segitiga restitusi dari kedua kasus. Kasus pertama tentang anak atau peserta didik saya yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu saya panggil, saya lakukan tindakan segitiga restitusi. Yang kedua kasusnya tadi tentang anak yang telat sekolah. Nah, dilakukan segitiga restitusi lagi. Jadi agar kedepannya anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, di sini ada yang lagi kita diskusikan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan tentang 8 konsep budaya positif tadi? Mulai dari budaya positif yang pertama tentang paradigma, nilai-nilai kebajikan, terus posisi kontrol, motivasi dasar. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau masukan? Ada? Sebelum kita tutup, nah semoga kalau ada kasus di sekolah kita sebagai guru melakukan segitiga restitusi, dan juga diharapkan kepada Bapak Ibu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum melakukan segitiga restitusi. Dan juga tadi kita harus bisa mengetahui posisi kontrol kita apabila menemukan kasus-kasus kepada anak, kesalahan-kesalahan kepada anak. Nah, jangan langsung kita menghukum, langsung kita memberi konsekuensi. Nah, langsung. Ya, ada pertanyaan? Silakan Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun di sini mewakili selain wali kelas lah, soalnya ulun guru mata pelajaran. Jadi kalau guru mata pelajaran itu kayak di kelas Ibu ini sudah ada keyakinan kelas. Apakah guru mata pelajaran kayak ulun ini otomatis langsung mengikuti keyakinan kelas di kelas Ibu ini, atau membuat lagi? Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Aminah. Iya, bagus sekali. Karena untuk guru mata pelajaran saat mengajar di kelas-kelas yang berbeda, boleh saja mengikuti keyakinan kelas yang ada, atau Ibu Aminah membuat sendiri keyakinan kelas, boleh. Ada apa? Misalkan Ibu Aminah ini khusus untuk Ibu Aminah, untuk mata pelajaran Ibu Aminah bagaimana? Nah, supaya Ibu Aminah nyaman belajarnya, mengajarnya nyaman. Nah, terkondisikan di kelas, boleh membuat kesepakatan lagi dengan anak. Nah, kalau kita sebagai wali kelas dan Ibu Aminah sebagai guru mata pelajaran kan bisa ada yang berbeda. Nah, makinnya lagi Ibu Aminah misalkan guru agama pasti mau seperti apa dulu tata cara belajarnya kan kita bisa berbeda. Nah, boleh nanti tempel aja kalau apa. Nah, jadi bikin kesepakatan dengan anak. Boleh Ibu Aminah misalkan 6 kelas bikin kesepakatan kelasnya, boleh. Nah, boleh misalkan Ibu Aminah hendak menambahkan di sana juga boleh, misalkan di tempat yang saya tadi, boleh. Atau hendak menempelkan banyak tuh space kosong lagi, boleh seperti itu. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan ada? Menambahkan? Ada? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Nah, kita di ujung acara kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam mengontrol posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai guru dan bisa kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Kan sudah
di sekolah kita, di program sekolah kita sudah ada budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan, seperti budaya salam, budaya 5S. Nah, senyum, salam, sopan, santun sudah kita terapkan di setiap hari. Guru bertiket berdiri di muka pagar untuk menyambut anak. Terus program sekolah kita hari Senin sudah ada upacara, itu menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Nah, terus hari Selasa kita ada literasi budaya membaca. Nah, kan dalam membaca anak-anak akan mendapatkan ilmu atau wawasan yang luas. Jadi di kelas tuh ada bapak-bapak ibu lah ditempeli budaya-budaya positif, karena kalau semakin semakin luas juga literasi anak di kelas. Nah, sumber literasi anak di kelas jadinya rancak membaca, makinnya di kelas ini banyak tulisan-tulisan. Nah, jadi semoga kedepannya anak bisa menerapkan dari yang sudah dia baca tadi. Nah, terus di hari Rabu kita ada kegiatan makan bersama. Nah, di dalam kegiatan makan bersama ini ada budaya apa? Saling berbagi, saling peduli. Misalkan temannya ada membawa bekal, jadi ada rasa saling sayang, menyayangi, peduli terhadap temannya. Di sekolah kita ini sudah banyak menerapkan budaya-budaya positif. Nah, jadi semoga kedepannya kita selalu sebagai guru selalu solid, bisa mengarahkan anak melakukan hal-hal yang positif. Nah, di sekolah. Terus di hari Kamis juga kita ada menyanyikan lagu program sekolah kita. Nah, di sana juga ada cinta tanah air. Terus kalau misalkan ada kalau kita ada ulang tahun Kota Banjarmasin, nah kita juga ada budaya untuk menyanyikan lagu Banjar atau berbahasa Banjar. Nah, misalkan. Nah, jadi di sekolah kita ini alhamdulillah sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah diterapkan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi, menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Untuk wali kelas kita bisa menerapkan budaya dan disiplin positifnya di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pantun lagi sebutin Nah, buah ketupat menjelang lebaran, memasaknya pakai santan. Terima kasih atas perhatian. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Waktu berhentian jam berapa sudah? Terima kasih banyak atas waktunya. Minta halal, minta ridho, berataan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini oleh Ibu Yeni Fitriani selaku CKB kita angkatan 11. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Yeni. Iya, semoga pemaparan materinya bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Abdi. Kepada Bapak dipersilahkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, marilah kita menadahkan kedua belah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya muhibba sa'ilina wa ya qabila tabbiina wa ya rahima duhafai wa qutarai wal masakini istajib lana du'aana ya arjamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami bersama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif.
Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kami seluruh pendidik di SDN Atasan Besar 1, serta juga bisa memberikan dampak yang positif bagi peserta didik kami di sekolah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tahu diri. Nikmat kau berikan, tak lengah kami untuk mensyukuri. Tunjuk ajarmu, kami hayati dan kami taati. Anugerahkan ampunanmu, pasti kami harapkan dan kami nanti. Ya Allah Tuhan Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, tanpa petunjukmu manusia akan celaka. Tiada iman mereka pun menjadi durhaka. Kosong harta, bayangan diri sengsara, namun hampa ilmu manusia binasa. Bimbinglah kami, para pemimpin kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Sejahterakan hidup dan kehidupan kami di alam fana. Bahagiakan kami kelak di alam baka. Jauhkan kami dari nestapa ajab neraka. Rahmat maghfirahmu juga tentukan segala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan ya, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Maka